acara Talim Remaja RW 18 pada hari ini, yaitu ada pembukaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Alham dan Najwa, kemudian sambutan Ketua RT 16 Bapak Lukman Arif, kemudian sambutan Ketua Remaja atau Wakil, kemudian sambutan Ketua BKR Bina Keluarga Remaja RW 18 Ibu Siti Aminah, kemudian sambutan Ketua RW 18 Ibu Fitri Unalia, kemudian acara inti tausiah yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Yunarko, dan yang terakhir ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah lautan, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Maha benar Allah dengan segala firman." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengikuti aktivitas taklim remaja di lingkungan RT 16. Yang terhormat Pak Ustadz Pinako, yang terhormat Bu RW Fitri Unaria, yang terhormat ibu-ibu RT 16 dan ibu-ibu kader dari RT 16 yang saya banggakan. Tak lupa pula yang terhormat dan yang saya sayangi adik-adik anak-anak remaja RT 16 beserta anak-anak remaja lingkungan RW 18 yang hadir pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabatnya, keluarganya. Semoga kita sebagai umatnya mendapat syafaat hingga yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan ridhonya yang telah diberikan, sehingga
kita bisa berkumpul dalam acara pengajian totalim remaja di lingkungan RW 18 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya bersolawat kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin. Yang terhormat Bapak Ustadz Winarto, yang saya hormati Ketua RW 018 Ibu Fitri Gunaria beserta keluarga. Kita doakan semoga beliau dan keluarga dipanjangkan umur dan disehatkan selalu badannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari wa yasiri amri wa muqaddatam lisan ya qawli amma ba'd. Saya hormati Pak Ustadz Winarto selaku beri tausiah pada malam hari ini. Saya hormati Bapak Ketua RT 016 atas sambutan jajarannya. Yang saya hormati Ibu-ibu kader BKR Wilayah Kerjasari Kemuning 1. Yang saya hormati Ibu Ketua Kelompok PKK RT 16 dan staf dan jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat RT 016, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa bersama saya, teman-teman remaja dan anak-anakku sekalian yang dicintai dan ibu banggakan. Segala puji hanya bagi Allah Rasulullah yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Alhamdulillah, walaupun cuaca hujan masih punya semangat untuk sama-sama hadir dalam kegiatan pengajian rutin remaja setiap bulannya. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada uswah sanak kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tenaga Islam dan senantiasa istiqomah berjuang Islam sampai akhir hayatnya. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Lukman selaku Ketua RT 16 serta Ibu yang telah menyediakan tempatnya berkenan untuk secara bergiliran untuk menerima anak-anak kegiatan BKR di RW 18 yang memang kita pisahkan per posyandu. Ada posyandu Sari Kemuning 1, 2, dan 3 karena memang wilayah kita terlalu luas sehingga kita pisahkan kegiatan BKR itu di masing-masing posyandu. Tadi seperti yang disampaikan Pak RT, bagaimana menjadi remaja yang kreatif salah satunya, ya. Dari ibu-ibu kader BKR dan juga dari KRW-an sebenarnya menunggu banget teman-teman remaja utamanya yang sudah SMP, SMA untuk bisa membantu, ya, itu di Taman Literasi. Kita membuka Taman Literasi itu terus tujuannya untuk pertama mengurangi interaksi dengan gadget atau HP-nya biar ditinggalin. Makanya dari RW membuat kegiatan membuka Taman Literasi. Di sana bisa bersosialisasi dengan teman, membaca buku, bisa bermain tradisional, kemudian bisa main game, atau yang punya keterampilan bisa yang pinter silat boleh silat, main rebana atau main gitar, atau mau menari, baca puisi, ya, bisa semuanya dituangkan di Taman Literasi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Makanya dalam hadis Abu Hurairah ya, ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan ketika sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan, memberikan naungan kecuali naungan itu. Dari mana? Dari Allah. Di mana? Di akhirat. Imam yang adil. Imam itu bukan berarti yang memimpin sholat, bukan, tapi imam di sini adalah pemimpin. Ya. Pemimpin itu bisa anak muda, bisa orang yang sudah tua, bisa perempuan, bisa laki-laki. Kenapa? Kan kita pun juga pemimpin. Kita pribadi paling tidak kita ini pemimpin bagi diri kita sendiri. Pak RT pemimpin warga se-RT, termasuk memimpin rumah tangganya, istrinya, anak-anaknya. Pemimpin. Ya. Orang ataupun pihak yang akan mendapatkan naungan di hari akhir adalah, nih perhatikan, anak muda, ya, pemuda yang dia tumbuh dewasa dengan banyak beribadah. Makanya tadi saya anjam 2119. Mohon maaf ya, saya minum dulu ya. Sudah ditulis? Sudah. Nanti kalau ingat nanti saya minta sebutin, ada hadiahnya. Yang ketiga teman-teman sekalian, ya, masih terkait dengan anak muda juga. Apa itu? Anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, hatinya terpaut dengan masjid. Kalau yang cowok-cowok terpaut dengan yang cewek-cewek, ingat mulu kan sama ceweknya, betul nggak begitu? Tapi nggak boleh pacaran ya. Gitu. Anak muda, pemuda yang selalu ingat dengan masjid, bukan ingat oh itu Masjid Al-Furqan, oh itu betul, bukan begitu. Tapi artinya apa? Artinya dia selalu pengen bersegera ke masjid. Orang yang bersahabat karena Allah. Jadi ada orang yang benci karena Allah, cinta karena Allah, marah karena Allah, ya, ridho pun karena Allah. Itu orang yang akan naungi. Artinya dia benci kepada temannya mungkin, tapi bukan dengan pribadinya, tapi karena perilakunya yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Ini yang akan dapatkan naungan nanti ketika semuanya sudah di akhirat, di saat tidak ada lagi pertolongan yang lainnya. Ya. Aduh. Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Ingat kan? Halo. Hai. Ingat ya? Coba saya tes ya. Hai, halo. Ingat dari sudah? Ya. Raja, ingat yang pertama nggak Raja? Dari apa? Yang pertama apa yang pertama? Aduh Pak dia. Ya. Jadi saya ulang, yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh dewasa nantiasa beribadah. Dan yang ketiga pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya dia rajin ke masjid untuk memakmurkan masjid. Jadi mohon maaf itu kan ya, jangan yang sudah mohon maaf yang sudah tua-tua yang nyampingnya antum. Itu yang ketiga. Yang keempat teman sekalian. Ya. Tadi apa yang keempat? Dua orang yang bersahabat karena Allah. Ya. Bersahabat karena Allah. Bermusuhan pun karena Allah. Kenapa? Mohon maaf ya. Kenapa kita membenci bangsa Israel? Karena mereka menjajah Palestina. Betul ya? Di Palestina itu ada tempat suci kita yang pertama. Apa namanya? Apa namanya? Ada yang tahu? Kiblat kita yang pertama apa namanya, Nak?
Masjidil Aqsa, tapi itu dijajah oleh Israel. Maka kita benci dengan mereka. Kenapa? Karena mereka menjajah tempat suci kita. Bukan karena mereka itu manusia jelek, bukan, tapi karena mereka menjajah kita. Menjajah Palestina. Itu yang kita benci. Makanya ya. Yang kelima, nah, maaf nih ya. Yang kelima, laki-laki yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatannya. Ya, laki-laki yang mampu menjaga kehormatannya, tidak berbuat zina. Ini kalau yang dewasa. Keenam, teman sekalian, seseorang yang bersedekah, perhatikan, seseorang yang bersedekah, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak ngelihat. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti tapi ikhlas. Ya. Ikhlas, tidak mengharap pujian orang lain, tapi hanya mengharap pujian dari Allah, mengharap ridho Allah. Itu nanti akan dinaungi oleh Allah. Dan yang ketujuh adalah seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai menetes air matanya. Ya, kalau kita zikir bareng-bareng, ada Pak Kiai yang mimpin, Pak Ustadz yang mimpin, nangis-nangis, wajar. Kenapa? Banyak orang. Mungkin ada biar dikira saya ini khusyuk dan sebagainya, bisa jadi begitu. Tapi ketika dia sendirian, ya, dia menangis di tengah malam, sholat malam, dia nangis, ya Allah, dosa saya banyak, ya Allah, gitu. Sampai nangis dengan matanya, maka insya Allah mata yang menangis karena mengharap dari Allah itu akan terbebas dari api neraka dan juga akan mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat. Sebutkan rukun iman. Oke, siapa namanya sini? Sini dulu. Siapa namanya? Aska. Aska kelas berapa? Di SD mana? Oh, kelas 6, pantesan. Tapi kamu kecil banget ya. Di SD mana? Wana saya 10. Sini dong. Kamu kelas jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki naik sekolahnya ya. Oke. Baik, sebutkan rukun iman tadi ya, Aska ya. Aska ya. Baik. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab. 4, iman kepada Rasulullah. 5 kepada hari akhir. 6, iman kepada kotor dan kotor. 7, Bener gak ada? Bener, cuma 6. Ada iman kepada HP enggak? Oh enggak ya? Baik, berarti dia kekeh Bu, berarti bener ya. Baik, terima kasih Aska. Silakan Mas Aska. Ya. Salaman dong. Iya. Yang SMP, angkat tangan. Oke, baik. Silakan Pak RT, tolong dilihat Pak RT. Sebutkan minimal 3 golongan yang akan dinaungi Allah. Oke. Sini Kak. Sini Kakak. Boleh kasih mic-nya itu Kak siapa? KMC. Boleh kasih mic-nya. Baik. Siapa namanya? Oh, Pak Kemik, Ica. Iya. Oh, Ica. Ica SMP mana? SMP 12. 12 Taman Selatan. Iya. Yang di Kompas ya. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Baik. Coba sebutkan minimal 3. Kalau lebih bagus. 1. Imam yang adil. Oke. 2. Pemuda yang bertumbuh dewasa, rajin beribadah. Oke. Yang ketiga. Anak muda yang hati yang terpaut dengan masjid. Boleh nambah? 2 orang yang bersahabat karena Allah. Oke. Laki-laki yang menjaga dirinya kehormatannya, Oke, yang 5. tidak berbuat zina. 6. Seseorang yang bersedekah, tangan kanannya ngasih, tangan kirinya tidak. Oke, yang terakhir. Ikhlas. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi sampai meneteskan air mata. Oke, alhamdulillah. Ya. Kalau tadi nanti SMA-nya ke Ulir, ini SMA-nya ke Ulir. Maaf, ini bercanda ya. Silakan. Oke, terima kasih. Ica ya. Baik. Yang SMA ada yang SMA angkat tangan? Ada. 1 orang doang. Ada 2. 3. Oke. Yang SMA sebutkan 5 dari 5. Jaga 5 sebelum 5. Ayo siapa yang angkat? Sini. Kasih mic-nya. Kasih mic-nya. Mana mic-nya? Ini harus dikerjain ini. Yang pertama, jaga masa muda sebelum masa tua. Oke, yang kedua, jaga waktu sehatmu
sebelum waktu sakit. Oke, yang ketiga. Gunakan waktu luangmu sebelum sibuk. 4. Jaga waktu kaya sebelum datang kemiskinan. Yang kelima. Jaga hidup kita sebelum nanti mati. Saya tanya, tadi kamu nulis apa cari di Google? Oke, cakep. Kirain dia cari di Google. Oke. Lupa tadi siapa namanya? Negar. Rega. Negar. Regar. Oh, Regar. Oh, Regar. Nih. Oh, gitu. Di SMA mana? Jesuiti. Kelas berapa? Oke, nanti kuliah yang bener ya. Iya. Anak ulil belum punya perguruan tinggi.